Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Putri Maulidia dengan NIM digit terakhir 102 dan rekan saya. perkenalkan nama saya Vidya Destania Bintang dengan NIM terakhir 295. Nah, kami dari kelas Pendidikan Matematika 2023H Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi reliabilitas belah dua dengan formula rulon dengan mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Yuriska. Nah, di sini kami akan mengacu pada 4 sumber berikut. Selanjutnya langsung saja pada materi definisi dari reliabilitas. Nah, reliabilitas ini merupakan derajat keajegan atau konsistensi di antara dua skor hasil pengukuran pada objek yang sama, meskipun menggunakan alat pengukur yang berbeda dan skala yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah koefisiensi dari reliabilitas. Koefisien reliabilitas itu dapat diartikan sebagai koefisien keajegan atau kestabilan hasil pengukuran. Alat ukur yang reliabel akan memberikan hasil pengukuran yang stabil dan konsisten. Nah, apa sih syarat dari reliabilitas itu dikatakan stabil? Allen dan Yen itu menyatakan bahwa tes dikatakan reliabel jika skor amatan itu mempunyai korelasi yang tinggi dengan skor yang sebenarnya. Lalu kita apa sih tujuan dari uji reliabilitas ini? Nah, untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan atau satu dengan skor yang lainnya, itu adalah tujuan dari uji reliabilitas menurut Retnawati. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi skor. Itu ada 6, yaitu yang pertama karakteristik umum peserta tes. Lalu yang kedua ada karakteristik khusus yang permanen pada peserta tes. Yang ketiga ada karakteristik umum yang temporer. Yang keempat ada karakteristik khusus yang temporer. Lalu yang kelima ada faktor penyelenggaraannya ini bisa di mana, kapan. Lalu yang terakhir ada faktor yang tidak pernah diperhitungkan atau faktor-faktor tertentu yang tidak bisa diperhitungkan. Lalu ada uji reliabilitas. Ini ada 3 metode. Yang pertama ada metode tes ulang atau tes retest method. Yang kedua ada bentuk paralel atau ekuivalen. Dan yang ketiga adalah metode belah dua atau speed half method yang akan kami bahas lebih dalam. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada reliabilitas belah dua. Apa sih itu? Nah, metode belah dua itu digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada metode bentuk paralel dan metode tes ulang karena metode tes ini memungkinkan mengestimasi reliabilitas tanpa harus menyelenggarakan tes 2 kali. Selanjutnya ada syarat-syaratnya. Ada 2 syarat, yaitu syarat yang pertama, jumlah soal harus genap sehingga jumlah belahan pertama dengan jumlah belahan kedua sama banyaknya. Yang kedua, soal-soal harus homogen sehingga apabila dibagi dua akan terdapat keseimbangan antara belahan pertama dengan belahan kedua. Nah, selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan metode belah dua. Kekurangannya yaitu kesulitan mengembangkan 2 tes yang benar-benar homogen dan mengukur hal yang sama. Yang kedua, keharusan menyelenggarakan tes dalam 2 waktu yang berbeda. Selain ada kekurangan, juga ada kelebihan tentunya. Kelebihan yang pertama yaitu hanya menyelenggarakan 1 tes saja. Yang kedua, membagi tes tersebut menjadi 2 bagian yang sama. Yang ketiga, mengkorelasikan skor kedua belahan ini untuk mengestimasi reliabilitas tes. Nah, teknik-teknik dalam melakukan pembelahan ini ada banyak macamnya, yaitu pembelahan secara acak, secara ganjil genap, dan secara matched random subset. Formula untuk mengestimasi reliabilitas ini itu ada 3, yaitu formula Spearman-Brown, formula Flanagan, kemudian formula
formula rulon. Kali ini itu kali ini kita akan menggunakan pembelahan ganjil genap dan juga formula rulon. Nah, selanjutnya ada belah dua menurut Rulon. Rulon merumuskan suatu formula untuk mengestimasi reliabilitas belah dua tanpa perlu berasumsi bahwa kedua belahan mempunyai variansi yang sama. Nah, di sini ada rumus. Mungkin penggunaan rumus ini akan dijelaskan lebih lanjut bersama contoh-contohnya. Oke, bisa next. Nah, langkah-langkah rulon yaitu yang pertama, pilah 10 soal menjadi dua bagian, kedua menentukan jumlah skor dan kuadrat skor total, kemudian menentukan jumlah selisih belahan pertama dan kedua, menentukan jumlah varians total, menentukan jumlah varians perbedaan, menentukan reliabilitas dengan memasukkan angka-angka yang diperoleh pada langkah ketiga dan keempat. Nah, selanjutnya ini ada praktek ya, praktek yang pertama ada praktek secara manual, yang kedua ada praktek secara aplikasi. Nah, untuk yang pertama, praktek secara manual akan dijelaskan oleh rekan saya, Dinda. Silakan. Nah, di sini sudah terpampang bahwa kita memiliki sebuah data multiple choice 10 siswa sebanyak 10 butir soal. Nah, kini kita akan kami akan mencoba untuk me- mengoperasikan hasil data ini ke formula ruang. Nah, sesuai dari langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Vidya tadi, yaitu langkah pertama, pilah ke 10 soal menjadi dua bagian. Nah, kami menggunakan metode pemilahan ganjil genap. Jadi soal ganjil ini ada 1, 3, 5, 7, 9, dan soal genap ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu langkah kedua yaitu menentukan jumlah skor dan kuadrat skor total. Ini kita memperoleh sigma T itu sama dengan 71 dan sigma T kuadrat itu ada 5041. Selanjutnya langkah ketiga menentukan jumlah selisih belahan pertama dan belahan kedua atau D-nya. Jadi kita bisa memperoleh sigma D-nya itu ada 5 sehingga diperoleh sigma XD kuadratnya 25. Lalu langkah keempat menentukan jumlah varians total yaitu ST kuadrat dengan rumusnya sigma ST kuadrat dikurangi sigma XT kuadrat per N per N. Jadi N ini adalah kan banyak siswanya ya, banyak datanya, yaitu 10. Lalu sigma XT kuadratnya ini tadi itu diperoleh 5041 sehingga diperoleh bahwa ST kuadratnya itu 453,69. Nah, dengan cara yang sama, kita akan memperoleh SD kuadratnya dengan rumus sigma XD kuadrat dikurangi sigma XD kuadrat per N sehingga diperoleh nanti SD kuadratnya 2,25. Nah, lalu kita akan masuk ke formula rulonnya di langkah keenam ini menentukan realitas dengan memasukkan angka-angka yang diperoleh pada langkah ketiga dan langkah keempat, yaitu R sama dengan 1 dikurangi SD kuadrat per SD kuadrat. Kita akhirnya kan sudah mendapatkan bahwa SD kuadratnya sama dengan 2,25 dan ST kuadratnya 453,69. Lalu kita tinggal operasikan saja 1 dikurangi 2,25 per 453,69 sehingga diperoleh 5016 per 5041 atau ini tuh sama dengan 0,995041. Selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk menjelaskan menggunakan aplikasi. Akan dijelaskan oleh Vidya. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan jika menggunakan Excel bagaimana ya, sebentar. Oke. Oke. Jadi yang pertama itu dimasukkan dulu untuk datanya, dipisahkan ya antara ganjil dan genap, kemudian dicari jumlahnya. Selanjutnya di sini dari jumlah tadi, jumlah ganjil dan jumlah genap itu dimasukkan ke
kolom ini. Kemudian dicari selisihnya. Jadi ganjil ini, genap ini selisihnya berapa, begitu. Kemudian selisih ini dipangkatkan dua. Selanjutnya ini ada total. Total itu total dari ganjil berapa, genap berapa. Kemudian totalnya ini dipangkatkan dua. Selanjutnya menghitung varians beda itu rumusnya SD kuadrat sama dengan sigma D kuadrat per sigma D kuadrat per N. Jadi rumusnya itu sama dengan yang digunakan secara manual. Kemudian angkanya itu tinggal dimasukkan karena tadi kita sudah buat tabelnya, didapatkan kan sigma X, sigma Y, sigma D kuadrat, sigma T kuadrat. Kemudian di sini tinggal masukkan angkanya sehingga didapat SD kuadratnya itu 2,25. Kemudian menghitung varians total. Rumusnya S total kuadrat sama dengan sigma T kuadrat min sigma T kuadrat per N. Tinggal masukkan angka lagi, kemudian didapat S totalnya 453,69. Selanjutnya di sini menghitung rulon, yaitu rumusnya R sama dengan 1 - SD kuadrat per SD kuadrat. Dimasukkan angkanya sehingga didapatkan hasilnya R itu sama dengan 0,995041. Oke, mungkin sekian penyampaian penggunaan aplikasi dalam rulon ini. Baik, kami rasa cukup sekian penjelasan dari kelompok kami atau kelompok reliabilitas belah dua dengan formula rulon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.